sesuai juga kami estimasikan, prediksi kami memang kuartal 1 itu masih kontraksi ya. Kami prediksi sekitar 1%, jadi 0,74% itu sesuai dengan apa yang sudah kami estimasikan juga. Dan ini sebenarnya sudah ada perbaikan jelas dari kuartal 4, tapi memang kalau kita lihat situasi ya, kondisi sektor real sepanjang kuartal pertama 2020 ini kontraksi kinerja sektor ekonomi utama, jadi manufaktur, perdagangan, retail, logistik dan transportasi itu masih kontraksinya masih ada ya sepanjang Januari Februari 2021. Jadi memang kok kalau kita lihat secara umum khususnya ekspor dan tadi disebutkan produksi manufaktur di Maret itu memang meningkat secara signifikan. Jadi peningkatan itu terjadi di Maret dibanding dengan Januari Februari 2021. Nah, hal ini didorong juga oleh pemulihan demand dan harga ekspor yang atas CPO, batubara, serta peningkatan daya saing ekspor produksi besi baja, contohnya Indonesia di pasar global. Nah, ini kinerja ekonomi ini lebih positif terlihat itu tercermin juga dari menyusutnya kontraksi ya retail sales growth. Jadi pasca 2020 ini ada peningkatan penjualan dan kalau kita lihat ini sangat signifikan di sektor otomotif ya. Jadi ini mungkin kalau secara sektor real ini kita melihat bahwa perbaikan ini di sektor otomotif cukup signifikan karena kemarin itu kan kebijakan PPNBM ya per Maret 2021 itu Gaikindo mencatat penjualan produk otomotif secara retail mencapai 77.000 unit atau meningkat sebesar 60% dibanding Februari. Dan produksi otomotif juga di Maret 2021 juga meningkat sekitar 30% dibanding periode penjualan dan produksi pada Februari. Jadi ini data menunjukkan keberhasilan ya kebijakan PPNBM dalam mendorong konsumsi kelas menengah. Dan ini saya rasa penting untuk dilihat juga bahwa walaupun sudah ada perbaikan yang signifikan juga karena adanya PPNBM, inisiatif PPNBM ini, kebijakan PPN ini, tapi memang belum rebound sepenuhnya karena masih sekitar 30% lebih rendah dibanding kinerja produksi dan penjualan pada 2019. Jadi kalau kita lihat memang sense-nya sudah ke arah perbaikan, tapi belum bisa tentu saja rebound seperti sebelum pandemi ya. Jadi semua memang dari segi data menunjukkan demikian dan di lapangan juga saya rasa kelihatan memang ada perbaikan gitu. Tapi memang ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan ke depannya karena tentu saja yang selalu kami katakan unsur pengendalian pandeminya juga menjadi hal yang sangat penting. Masih tertinggal 30% jika dibandingkan tahun 2019. Kalau kita lihat berdasarkan data yang dirilis, ini kan ada kenaikan ekspor dan impor juga. Apakah ini juga salah satu faktornya karena permintaan dari dalam negeri ini juga masih belum bisa pulih begitu? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak, kinerja ekspor Maret itu kan meningkat sebesar 30,4% gitu ya, year on year dengan nilai ekspor real itu lebih tinggi dari ekspor pada Maret 2019. Jadi persebaran pertumbuhan ekspor ini terjadi pada hampir semua komoditi, migas, pertanian, pertambangan, manufaktur. Jadi juga perbaikan kinerja import yang signifikan pada kategori import produktif. Jadi import bahan baku, bahan penolong, barang modal itu mencapai lebih dari 25% year on year. Jadi hal ini menandakan memang perbaikan kinerja industri manufaktur nasional secara keseluruhan karena sektor manufaktur itu menyumbang sekitar 30-35% PDB nasional. Dan ini memberikan sangat tentu saja perbaikan di kuartal 1 2021. Juga kita mesti lihat peningkatan realisasi investasi pada kuartal 1 sebesar 4,3% ya year on year. Jadi dengan peningkatan penerimaan PMA sebesar 14%. Ini menandakan pemulihan kepercayaan investor asing juga terhadap iklim usaha di Indonesia. Nah, kalau memang dilihat ini semua tentu saja tanda-tanda sudah cukup baik ya.
mungkin kalau kita lihat juga pergerakan inflasi pada Januari Maret 2021 itu ini masih lebih rendah ya dibandingkan inflasi pada November Desember 2020 gitu. Jadi meskipun PMI sepanjang Januari Maret 2021 itu mengindikasikan ekspansi kegiatan ekonomi. Jadi hal ini menandakan bahwa sepanjang kuartal pertama pasar domestik itu memiliki appetite konsumsi yang relatif masih cukup rendah ini, sehingga tidak cukup memberikan dorongan bagi pergerakan ekonomi dan pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bahwa confidence daripada masyarakat atau pemulihan confidence konsumsi masyarakat sepanjang kuartal 2021 ini juga tercermin ya di data BI terkait indeks keyakinan konsumen. Jadi itu masih kalau di kuartal 1 itu masih dianggap cukup pesimis. Jadi ini belum bisa kembali lah tingkat konsumsi domestik masih lemah dan belum bisa mendorong peningkatan kinerja ekonomi nasional secara signifikan. Tapi memang ada perbaikan dari segi tadi disampaikan ekspor ya ini. Jadi itu sudah mulai kelihatan tumbuh.